Zaman dulu awal-awal saya berkecimpung di kopi, mikirin balik modal kayaknya ntar aja nih. Nah, tapi di periode sekarang yang ya sejujurnya kita penuh ketidakpastian ya. Akhirnya bener-bener berhitung ketat nih. Awal-awalnya setahu gua nih, orang-orang kopi pada skeptis kan. Sir, Ya, lu tahu orang kopi kan brand minded kan. ya bro. Kayaknya saya naruh ininya kebalik deh mas. Katrok nih baristanya nih. Emang harus dibikin gitu ya mas? Biar lebih dramatis aja sih. Ini nggak sekedar tentang kualitas, ini nggak sekedar tentang idealisme, tapi kadang ini tentang bisnis gitu. Ini tentang uang. Kapan harus balik modal? Sejujurnya ada loh mesin yang repotin. Investasi atau liability kita tadi kan kayak gitu ya. Mas Dodi, setelah hampir setahun baru kita ketemu lagi ya. Setahun ya. Setahun pandemi Ay, ini. pandemi parah. Tapi parah. kita juga sempat mau liputan, cuma apa ya, kita kesulitan dapat tempat mas ya. Ya. Akhirnya sekarang Benar. ada dapat tempat Ya. di Quadra Building. Kalau misalkan naik tol itu kalian bisa tahu di sebelah kiri ada bangunan tinggi warna merah. Susah lah nyarinya. Enggak, jadi kakak saya deket sini. Kemudian ya beberapa kali saya mau nggak mau kan jadi pernah lewat gitu. Dan lihat nih bangunan apaan deh? Iya, dulu ini kan belum ada kan. Nah, jadi beberapa waktu lalu lewat sini lagi, loh ini kok ada yang menarik perhatian nih. Soalnya merah pasti notice orang gitu. Jadi ya kemarin dibilang di sini, oh saya tahu. Jadi gini mas, ada satu mesin nih yang menurut gua ini mesin kopi yang kontroversial mungkin ya. Karena mesin ini bergeraknya misalkan brand-brand lain biasanya dia bikin brand flagshipnya dulu terus bikin yang versi murahnya. Ini dia kebalikannya. Kalau misalkan lu search di videonya di YouTube akan cari mesin kopi 2 jutaan, 4 jutaan. Nah, awal-awalnya setahu gua nih, orang-orang kopi pada skeptis kan. Ya, lu tahu orang kopi kan brand minded kan. Dan lu salah satu yang bertanggung jawab bikin tren itu. Once upon a time. Tapi kalau misalkan ini sesuatu yang ibaratnya cuma misalkan produknya kurang bagus atau apa, biasa nggak lama kan hilang kan ya. Tapi orang-orang mulai pakai mas. Dan begitu gue tanya ke sana, oke. Gue jadi penasaran dong. Karena gue nggak ngerti mesin, gue minta tolong lu lah. Apakah mesin ini layak dipakai dalam konteks profesional nih mas ya? Sebelum ngomongin ke konteks profesional, soalnya uji materialnya harus banyak. Ya, nah tapi menurut saya ada hal yang menjadi kesadaran baru buat saya memang gitu. Jadi zaman dulu awal-awal saya berkecimpung di kopi, memang sepertinya ketersediaan alat itu memang kan masih terbatas ya, karena pasarnya belum kebentuk lah. Kemudian kita maju ke fase di mana kita mulai mikirin kira-kira ada nggak ya alat atau bahkan brand yang bisa nolongin kita nih gitu. Nolonginnya dalam tanda kutip bisa kemana-mana, apakah itu memudahkan kita dalam hal kerjaan ataukah memudahkan kita untuk menaikkan image dan segala macam gitu. Fase-fase itu ada lah. Nah tapi kemudian yang saya lihat ya nggak bisa lepas ya dari 2 tahun kondisi kita terakhir ketika kita dilanda kondisi pandemi. Cara kita berbisnis dalam hal ini saya hanya masuk ke skup industri kopi, mau nggak mau juga berbeda mas kayak gitu. Jadi ketika masa pandemi orang yang punya uang kan tetap ada ya gitu, tapi pola pikir dan cara mereka mengeksekusi yang saya pikir akhirnya mau nggak mau berbeda. Zaman dulu yang saya baca dan saya lihat sempat juga mengalami, karena saya juga pernah jadi konsultan lah kayak gitu ya. Ada beberapa pihak yang mengajak untuk bekerja sama ataupun discuss dan konsultasi. Aku punya uang sekian, kira-kira mau buka coffee shop, kansnya seperti apa? Kayak gitu. Oh oke. Pada saat itu mikirin balik modal kayaknya ntar aja nih kayak gitu. Oke, yang penting image-mu dapet, kemudian customer-nya bakal datang, kemudian ya udah mudah-mudahan balik modalnya bisa segera mungkin gitu. Nah tapi di periode sekarang yang ya sejujurnya kita penuh ketidakpastian ya. Akhirnya bener-bener berhitung ketat nih kita. Nah jadi oke, ada dana sekian, misalnya budgetnya sama nih dengan yang dulu, tapi kira-kira ada yang bisa kita
hold, ada yang bisa kita tahan, atau ternyata ada substitusi lain kayak gitu. Nah akhirnya bicarain tadi mesin kopi, akhirnya berimbas tuh kayak gitu, berimbas ke aku tetap kepengen berusaha biar uangku muter, tapi aku nggak kepengen balik modalnya kelamaan. Jadi sebenarnya alasan pemilihan kopi zaman sekarang lebih ke logis ya. Kalau dulu kan aspek dalam tanda kutip emosional, emosional. Image gue mesti kayak gini, gue kafe kayak gini mesti pakai mesin kayak gini. Nah ya jadi sekarang saya banyak banget ngelihat ya yang lebih masuk akal kayak gitu. Nah walaupun tetap perlu kita buktikan bahwa ini hitung-hitungannya tetap masuk akal apa enggak gitu kan. Kebanyakan permasalahan tadi oke, harga sekian kira-kira value of money-nya sesuai apa enggak. Nah jadi kalau misalnya bicarain di mesin, ya oke, harga murah, kira-kira durable apa enggak. Kemudian berikutnya lagi, teknologinya gimana sih? Terus berikutnya lagi, kayak yang saya bilang tadi, ini nolongin kerjaan kita atau bahkan ternyata ngerepotin. Ada loh mesin yang ngerepotin, sejujurnya. Kayak gitu. Nah contohnya misalnya, saya budget terbatas, saya pakai mesin rumahan untuk industri gitu ya. Akhirnya saya harus isi ulang misalnya, kan ngerepotin gitu. 10 kali pull shot saya harus ngisi ulang kan, itu ngerepotin. Dan itu ada coffee shop yang melakukan seperti itu gitu kan. Kondisi di Indonesia yang kayak gitu ternyata wajar gitu. Tapi kalau misalnya saya hitung-hitungannya ya harusnya ada hal-hal yang kita benar-benar perhitungannya benar-benar logis lah gitu. Jadi murah tapi nggak ngerepotin, worth it, dan itu juga yang pengen kita uji kan pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini saya dikasih kesempatan dari Gastronusa untuk nge-review mesin Verratifero Durezza Doppio. Terlihat cukup gede, kemudian warna mirror chrome. Secara fisik mengingatkan saya untuk brand kompetitor yang lain yang tidak perlu saya sebutkan mereknya. Salah satu poin yang menggelitik buat saya adalah ini harga cukup terjangkau, menarik banget menurut saya untuk 2 grup, ditambah lagi dengan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi saya jadi kepengen banget untuk ngebahas ini mesin 4.300 watt untuk hitungan mesin 2 grup. Sepengalaman saya 4.300 tergolong gede. Tapi ternyata itu diakibatkan oleh adanya sistem boiler ataupun pemanas yang cukup mutakhir nih untuk si mesin, yaitu triple boiler, di mana ada boiler utama dan ada individual boiler di masing-masing group headnya. Kapasitasnya cukup gede, 10,5 liter boiler utama untuk hot water dan steam. Ya itu hitungannya cukup, menurut saya cukup besar untuk 2 grup. Mesin-mesin lain ada yang mulai di angka 6 sampai 10 itu ada, dan ini 10,5 untuk si boiler utama. Ini bahasanya mereka triple boiler. Bahasa orang awam saya biasanya menggunakan istilah multi boiler. Ada boiler utama dan ada boiler untuk si penyeduhan gitu. Dan di sini sepertinya nih kalau ngelihat dari desain, dia berada tepat di atas si group head gitu. Dan sepengalaman saya cuma ada 1 mesin selain ini yang menggunakan desain yang sama kayak gitu. Dan mereka mengklaim ada 550 mili khusus untuk penyeduhan di masing-masing group headnya. Itu menurut saya angka yang nggak begitu gede dan nggak begitu kecil juga. Nah kaitannya apa? 550 mili ini yang akan kita gunakan terus-menerus untuk proses penyeduhan. Nah jadi kalau misalnya kaitannya terlalu sedikit, kalau misalnya kita bikin terus-menerus, artinya akan terjadi proses penuangan air ke boiler penyeduhan secara terus-menerus. Efeknya secara suhu ada kemungkinan akan semakin cepat naik turun. Nah, kalau misalnya dengan kapasitas 550 mili, ada kemungkinan kompensasi suhunya itu akan semakin tepat suhu yang diinginkan. Nah, contohnya misalnya sekarang suhu yang kita set adalah 95 derajat Celcius untuk suhu penyeduhan. Jadi kalau misalnya 550 mili, saya gunakan 30 mili, berarti kan 550 dikurang 30 tuh. Dan kemudian si mesin akan memerintahkan untuk menambah lagi 30 mili, kan kayak gitu ya. Nah jadi 550 milinya itu dikurang 30 dan ditambahin 30 mili, dan kemungkinan prediksi saya air dingin, otomatis kan ada penurunan suhu. Kalau misalnya kita punya kapasitas yang cukup besar, kompensasi suhu yang 550-nya itu akan semakin kecil tuh. Itu dia. Jadi suhu penyeduhan kemungkinan besar akan cukup konsisten.
prediksi saya. Nah, berikutnya bahan si boiler kayak gitu. Jadi ada pembahasan menarik 4-5 tahun terakhir bahwa bahan boiler yang digunakan ini berasal dari bahan yang seperti apa sih? Kira-kira yang aman seperti apa dan segala macam. Untuk boiler utama, mereka sudah menggunakan tembaga yang diamini bahwa ini menjadi bahan yang paling aman untuk digunakan. Karena di sini kita bisa menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius tuh gitu. Ketika ada air di dalamnya dipanaskan terus-menerus, kemudian ketika closing kita cut off listrik, suhu turun dan segala macam, besok kita gunakan lagi. Nah, ada kemungkinan tuh si bahan yang kita gunakan sebagai penampung airnya tadi akan mengeluarkan bahan-bahan berbahaya. Nah, koper ataupun tembaga diamini sebagai bahan yang paling aman, dan ini udah menggunakan koper. Tapi ternyata untuk boiler si penyeduhan masih menggunakan stainless. Kalau yang di sini, jadi ya. Saya nggak tahu kenapa, bisa jadi permasalahan harga. Soalnya tembaga akan lebih mahal, stainless lebih murah. Tapi paling nggak mereka mengklaim stainless yang mereka gunakan ini food grade, sertifikasinya ada. Oke, itu tentang si boiler. Dan mesin ini juga udah dibekali touchscreen untuk masing-masing group headnya gitu ya. Dan menurut saya ini cukup sensitif. Banyak banget yang bisa kita atur untuk di mesin ini. Kita kulik satu persatu yuk. Oke, di sini di layar ini, di sini ada tanggal, kemudian timer, kemudian ini suhu untuk boiler utama, kemudian di sini suhu yang ada di boiler penyeduhan. Dan karena ada 2 group head, dan ternyata ini bisa kita atur di masing-masing group headnya, dan otomatis ini mesin sudah menggunakan teknologi PID, pengaturannya akan lebih sensitif, lebih akurat, dan masing-masing group head bisa kita atur sendiri tuh. Menarik. Jadi yang di sini bisa kita atur lebih dingin atau lebih panas. Untuk kopi A yang di sini juga demikian kayak gitu, sehingga dengan satu mesin ini ataupun misalnya nanti kita hanya memiliki satu grinder, kita bisa menyajikan beragam hasil seduhan yang berbeda gara-gara kita punya suhu seduh yang berbeda. Cukup menarik di sini. Nah, berikutnya lagi kalau misalnya mau nyalain tinggal pencet di bagian manapun udah nyala, dan kita perlu switch on-nya lagi. Dia ngisi boiler, ada kemungkinan untuk manasin sampai ke suhu yang dia inginkan. Ketika sudah selesai, ready untuk digunakan. Lanjut, di sini ada pilihan penyeduhan ya, ini volumetric. Pencet volumetric. Ada 4 pilihan, single, double, long, double yang long. Kemudian di sini ada pulse, on, off-nya kita sendiri yang melakukan. Berikutnya di sini ada tombol untuk hot water tap. Di masing-masing layar ada, jadi dari layar kiri dan kanan kita bisa nyalain hot water tap. Masuk ke pengaturan, di sini ada 2 page ya, 1 dan 2. Di sini kita bisa ngatur kita mau memakai preinfusi atau tidak. Kalau misalnya saya off, saya save. Oke, dan ini sudah tidak ada preinfusi. Nanti kita bahas preinfusi yang dilakukan di mesin ini seperti apa. Kalau saya mau nyalain, saya tinggal pencet tombolnya, saya save. Oke, kelar. Kemudian berikutnya ini ada juga fitur screensaver. Wah, tapi ini ntar aja lah, kita nggak bakal bahas tuntas masalah itu. Nggak begitu. Sepertinya ya kita bisa ganti, udah kayak laptop lah, udah kayak HP. Jadi mungkin bisa input foto kita juga kali ya, saya nggak tahu. Tapi itu nggak bakal kita bahas lah. Lanjut, yang kedua, ini kita bisa ngatur hot waternya ini off-nya berapa detik. Itu dia, ini bisa diatur mau 10, mau tadi ini defaultnya di 5 detik ya. Oke, bisa diatur. Jadi tadi kan untuk nyalain hot water kita cuma pencet tombol. Nah, pengaturannya berapa banyak, berapa lama itu ada di sini. Kemudian untuk mengatur suhu si boiler penyeduhan yang ada di sini, itu ada di sini. Di sini saya set 90 ya. Kemudian di grup sebelah saya coba di 95 tadi. Kemudian ini ada flow base-nya. Sebenarnya ini salah satu fitur yang menarik juga, tapi secara fungsi saya belum mengerti pengaplikasiannya ke mesin ini, efeknya dampaknya apa. Kayak gitu. Oke, selebihnya ini untuk coffee function dan steam function bisa dimatiin juga sisi kiri dan kanan secara individu. Jadi kita bisa hanya nyetim di sebelah kanan saja atau di kiri saja dengan cara mengatur di layar yang ada di sini.
Berikutnya lagi, ini juga fitur yang menarik nih sebenarnya. Menurut saya ini kok bisa saya nyalain reservation function. Jadi ini bisa diatur untuk on off-nya secara automatic. Itu dia. Jadi contohnya nih, ini saya atur nih reservation turn on dan ada reservation turn off. Jadi ini kalau misalnya fitur ini saya nyalain, ini akan bisa nyala di waktu yang saya tentukan dan akan switch off di waktu yang saya tentukan juga. Jadi contohnya nih, di mesin-mesin lain ada fitur seperti ini, tapi sejujurnya saya nggak pernah pakai. Fungsinya begini, kalau misalnya ternyata kita jam 8 pagi nih opening, barisannya telat. Sementara kalau datang kita kan perlu hitting. Kalau ini kok tadi nggak salah kurang lebih 15 menit mesin ini udah ready. Nah misalnya ternyata telat nih, jam 8 teng si customer udah datang. Kalau mesinnya nggak ready, belum panas, terus gimana? Nah ini bisa diatur di sini bahwa misalnya contohnya jam 7.45 dia nyala sendiri. Oke, udah kelar bagian si touchscreen-nya. Kita lanjut yang ada di sini. Nah, tadi saya ngejelasin tuh ada suhu, ada konsumsi listrik 4.300 nih untuk satu mesin ini. Nah, itu menurut saya angka yang cukup gede. Tapi ternyata kalau misalnya kafe ataupun kondisi kita di kafe sedang tidak lagi rame-ramenya, di sini juga ada fitur untuk switch off satu group head. Dan ini lumayan loh untuk menghemat listrik ketika ternyata coffee shop kita sedang dalam keadaan lagi nggak peak. Jadi ketika di jam-jam tidak produktif gitu ya, jadi kita bisa matikan salah satu grupnya sehingga bisa lebih menghemat listrik dan kita hanya memakai satu grup saja. Terutama untuk kondisi pasar di Indonesia. Nah pasar di Indonesia kan bisa dibilang masih ada daerah-daerah tertentu yang ngopi pagi itu bukan pilihan gitu ya. Jadi coffee shop kalau buka pagi sebenarnya datengin duit atau cuma buang-buang uang kan kayak gitu kan. Nah, masih jadi kerja mereka. Jam makan siang baru. Ya makanya kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata kita memaksa coffee shop kita buka jam 8, jam 9, ada kemungkinan customer pertama datang 2 jam, 3 jam atau bahkan setelah makan siang. Nah, jadi di jeda waktu itu ternyata mesin ini memberikan fitur untuk menghemat energi, hemat biaya jadinya gitu kan. Hemat energi, hemat biaya. Wah, udah jadi ketahuan umurnya deh. Masnya tahu berarti? Tahu. Berarti umurnya sama lagi. Jadi itu dia. Oke, berikutnya ini drop tray dibekali penyanggah untuk cup espresso dan artinya ini juga bisa untuk cup yang tall, yang tinggi kayak gitu. Jadi ini sudah cukup mengakomodir seluruh kebutuhan dan ini ada 2 jenis tray-nya ya. Jadi ini bisa ada yang bisa dilipat. Oke. Bisa dilipat seperti ini atau kita menggunakan tatakan seperti ini. Oke, jadi kalau mau dipakai, kalau mau dilepas ya tinggal digeser. Drop tray tatakan untuk si espresso ini yang dilipat, yang sistem folding seperti ini dapat 2, yang ini 1. Ya rada mengejutkan buat saya ketika tadi unboxing, ketika ngelihat seluruh mesin ini mirror chrome kayak gitu ya, tiba-tiba saya ngelihat handle-nya wooden handle seperti ini menarik sekali sih. Saya kebetulan saya pribadi suka banget dengan yang kayu, kemudian terkesan natural segala macam. Jadi ini perpaduan antara menurut saya ya mesin yang futuristik tapi juga dihias dengan yang tampilannya cukup natural. Ini wooden handle-nya saya suka banget. Oke, sebelumnya ini kita ngedapetin 2 handle yang double 2 unit, kemudian ada yang single porta 1 pieces, 3 basket untuk masing-masingnya tadi, terus juga tidak dibekali blind basket. Di sini blind basketnya menggunakan karet ya, tapi saya pikir nggak masalah. Ini penggunaannya sederhana banget, ini tinggal ditempel seperti ini. Oke, kemudian mesin ini juga dibekali 100 gram alat chemical pembersih. Jadi chemicalnya nanti taruh di sini, kemudian kita masukin ke group headnya, ngebersihin mesin pun bisa kita lakukan. Dan saya pikir itu tentang fitur. Ini grinder Verativero automatic heavy duty single fast. Ini sekitar antara 300 sampai 400 watt, cukup kecil. Ini tadi saya udah nyoba kurang lebih 6,6 second itu saya bisa ngasilin kurang lebih 21 gram. Cukup kenceng, nggak lambat sama sekali. 64 mm flat bore, menariknya
Pabrikannya ini cukup terkenal, kalau boleh nyebutin brand lain, pabrikan Mazer juga diproduksi dari Italmill, nama produsen si burnya ini. Berbahan steel untuk burnya, jadi cukup kokoh, cukup tahan lama. Asumsi saya mungkin ini bisa sampai mungkin 4-5 ton baru kita akan ada kebutuhan untuk mengganti bur. Bisa di-adjust, jadi tinggal di naik turun. Jadi bisa disesuaikan dengan portafilter yang kita gunakan. Soalnya zaman sekarang portafilter ada yang lebih tebal dan segala macam. Jadi kita taruh, bisa ditinggal, kemudian kita bisa ngerjain yang lain. Nah, itu cukup menarik. Terus berikutnya ada counter penghitung untuk udah berapa kali sudah menggunakan single dose, double dose, dan total. Dan menariknya lagi, artinya ini kita bisa menghitung sebenarnya sehari berapa banyak kopi yang kita giling. Dan ini bisa di reset. Cara ngeresetnya juga gampang. 1,5, 6,6, kemudian ini dose yang sudah dilakukan, dan ini total. Ini suhu si grinder. Kalau misalnya mau adjust waktu gilingan, tinggal dipencet lama. Bling bling, minus, plus. Kemudian kalau misalnya mau nge-save, pencet tengah, dan selesai, save. Oke, ini kita trial untuk hasil gilingan ya. Oke, itu tentang si grinder. Kita bikin kopi sekarang. Karena ini percobaan awal, saya nimbang dulu. Tadi sebenarnya saya juga udah sedikit mencoba. Ini 6,6 detik. Tadi hitungannya kurang lebih menghasilkan 21 gram. Jadi kali ini saya akan menggunakan 21 gram untuk proses penyeduhan. Bisa lepas. Oke. Kurang 0,1. Oke lah. Itu mau dipasin. Gak usah ya. Oke. Ini karena untuk konsumsi pribadi, teknik lama ini masih saya pakai ya. Kalau misalnya di coffee shop, saya udah melarang barista untuk melakukan itu gara-gara COVID. Oke, tamping. Siap. Jangan lupa bersihin. Tadi udah saya flush. Insert. Immediately brew. Percobaan pertama, kita menggunakan preinfusi. Setelah preinfusi, dia baru bakal mencatat waktu seduh. Cukup silent mesinnya, nggak begitu berisik. 9 bar. Kemudian di sini saya pakai 90 derajat Celcius untuk brewing temperatur. 30 detik saya cut off. Itu dia. Oke. Oke. Saya tuh kalau misalnya pertama kali mau nyeduh, yang akan saya lihat pertama kali adalah flow-nya kayak gitu. Nah, jadi kira-kira menghasilkan dalam berapa detik dia menghasilkan berapa gram. Nah, baru berikutnya ya mau nggak mau saya mengevaluasi aroma, cita rasa dari si kopi. Jadi percobaan pertama ini tadi yang barusan percobaan pertama yang saya cicip. Tadi sebelumnya saya hanya melihat flow-nya saja. Itu sih yang pertama. Yang kedua, nanti biasanya saya akan melihat durability dari si mesin. Ketika kita nyeduh secara simultan 5, 10, 20, 100, kira-kira secara flow akan berubah apa enggak dan segala macam. Walaupun itu akan berdampak juga dari faktor si kopi, gilingan, tamping dan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya dari si mesin sendiri, tadi saya ngeliat dari flow, kemudian itu kan di sini kebetulan di layar ada menampilkan suhu ya, suhu si brewing temperatur kayak gitu. Kira-kira fluktuatifnya akan seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya ternyata nggak jauh dari suhu yang saya set gitu ya, nggak jauhnya itu sayanya biasanya itu cuma toleransi saya di 1 derajat Celcius gitu. Jadi kalau misalnya saya set 90 gitu ya, 89 sampai 91 it's okay lah buat saya, masih bisa lah saya menggunakan. Tapi ada kalanya ternyata kalau misalnya apalagi mesin itu tidak punya temperatur display,
ketika saya melakukan proses penyeduhan terus-menerus, itu suhunya naik turunnya seperti apa, nah itu yang biasanya akan mempengaruhi hasil seduhan kita. Jadi walaupun orangnya udah konsisten, tapi ternyata mesinnya nggak konsisten, hasilnya juga akan sia-sia. Next, ini percobaan pertama tadi kita udah nyeduh, sudah full shot espresso. Nah, salah satu fitur yang menarik dari si mesin ini adalah, ini ada settingan preinfusi, bisa kita aktifkan ataupun kita tidak aktifkan gitu. Jadi ini nanti percobaan kedua saya kepengen bikin dua sekaligus, kemudian kita lihat perbedaannya seperti apa. Soalnya preinfusi menjadi fitur yang wajib sekarang untuk dimiliki mesin mesin high end. Ini kita trial dua sekaligus. Yang sebelah kiri memiliki fitur preinfusi, saya aktifkan, yang kanan saya deaktif ataupun saya matiin kayak gitu. Oke, kita coba ya. Insert immediately, bro. Karena di sini ada fitur preinfusi, otomatis dia akan lebih lambat keluar dibandingin yang ini. Tadi kurang lebih ada 2 detik perbedaan. Oke. Siap. Kayaknya saya naruh ininya kebalik deh, Mas. Ini ya, naruh tray-nya. Katroknya baristanya nih. Harusnya gini, Mas. Kita ulangin sekali lagi. Biar gak kelihatan katrok. Naik deh, Mas. Masih naik. Oke. Dikit lagi. Yuk. Oke. Saya flash dulu. Keluar. In. Oke, ready. Insert immediately, bro. Lihat di sini pakai preinfusi, di sini enggak. Oke, lebih dulu ngocor, baru netes. Oke, ini 30 second saya matiin. Oke, 30 second saya matiin. Oke. Yang tidak ada preinfusi. Siap. Kiri preinfusi. Yang kiri pakai preinfusi, yang kanan enggak. Yieldnya akan lebih banyak yang tanpa preinfusi. Oke, coba evaluasi. Much better. Ini lebih baik. Jadi tadi kita percobaan kedua yang menggunakan preinfusi dan tanpa preinfusi. Seharusnya yang terjadi pada yang tanpa preinfusi adalah si air ketika saya pencet tombol on untuk proses penyeduhan, si air akan langsung ditransfer dengan tekanan kurang lebih 9 bar. Jadi ada efek di mana si kopi itu langsung terekstrak secara maksimal. Nah, efeknya adalah karena si kopi yang ada di dalam portafilter ini punya ketebalan gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan ketika kita langsung injek air dengan suhu tertentu dan tekanan 9 bar, ada kemungkinan si air akan benar-benar terpaksa keluar tanpa menyeduh ataupun membasahi seluruh bubuk kopi pada waktu yang sama. Jadi yang terjadi, kemungkinan uneven extraction lebih mudah terjadi ketika kita tidak menggunakan fitur preinfusi. Nah, efeknya secara cita rasa. Jadi di cup yang tanpa preinfusi di sini saya ngedapetin cita rasa sour
tapi di belakang juga ada bitterness. Nah, kecenderungan yang harusnya sour dan bitterness ini harusnya tidak boleh terjadi di satu cup kayak gitu. Kenapa? Sour terjadi, kecenderungannya terjadi gara-gara adanya proses under extraction, bitter over extraction. Itu dia. Nah, jadi gara-gara tadi si air bener-bener dari awal harus ditekan untuk melewati si bubuk kopi, jadi ada bagian yang lebih dulu terekstrak, ada bagian yang telat terekstrak. Yang telat terekstrak ketika kita cut ekstraksi, contohnya tadi 30 detik, masih mengeluarkan sensasi sour, yang lebih dulu udah kecenderungan over extract, dia udah ngeluarin sensasi bitter. Jadi ya hasilnya lebih acak-adut kalau bahasa saya. Sournya ada, bitternessnya ada. Nah, kalau misalnya cup yang ini kita pakai preinfusi, yang terjadi di sini adalah si kopi akan dialiri air lebih pelan, perlahan-lahan. Dalam hal ini di mesin ini terjadi dengan cara 2 step. Jadi dikucurin dulu air seadanya. Efeknya apa? Seluruh kopi harapannya akan basah. Berikutnya baru diinjek air dengan tekanan yang seperti kita atur 9 bar di sini. Nah, efeknya apa? Seluruh kopi akan terekstrak di waktu dan saat yang sama. Kecenderungannya apa? Mencegah terjadinya ada yang under dan over pada waktu yang bersamaan. Belibet nggak sih bahasa saya? Nggak ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, jadi kata kuncinya preinfusi untuk menciptakan terjadinya even extraction gitu. Ekstraksi yang merata. Caranya gimana? Semua bubuk kopi dibasahin dulu di awal, kemudian baru diberi tekanan 9 bar. Sehingga cita rasanya jadi lebih balance. Yang juga menurut saya menarik di sini dibekali dengan 2 steam wand dengan sistem lever, jadi tarik, tuas, itu dia. Tapi sepertinya ini kita harus nahan, jadi dia tidak stay. Jadi ketika nyetim kita harus sambil nahan, jadi dia nggak ngunci. Dua-duanya seperti itu, ya. Oh, salah saya mas. Oke, cut dulu mas, banjir. Terus saya steam susunya ya. Enggak. Nggak bisa mas. Tulip aja ya. Siap. Oke, nah ini percobaan pertama saya untuk nyetim dengan mesin ini. Tadi kita jelasin bahwa sistemnya bisa 2, 1 manual. Saya lepas, mati dengan sendirinya, dorong ke atas, dia akan stay dan kita dorong ke bawah untuk matiin. Itu dia. Dan di sini ada 4 nozzle tip. Ada 4 titik yang bisa membantu kita untuk bikin pusaran atau swirl di ketika proses steaming, dan hasilnya wih, shiny. Masih belum kehilangan skill saya mas. Iya. Mesinnya bagus. Coba ya, bikin tulip ya. Ini lama banget saya ini nggak pernah. Kan barista kan ada spesifikasi. Saya barista latte art, saya barista manual brew. Siap, sih bisa lah mas, si canggih lah. Mantap ini steam-steamannya. Jadi ya ini hasilnya seperti itu, bagus. Kita bisa menghasilkan gampang sekali si microfoam dan konsisten si foamnya tadi. Oke. Mantap. Tadi saya pakai 21, ini saya bikin pakai 22,5 ya. 0,5 kenapa? Pengen aja. Apanya mas? Mas. Sorry, dibanting. Kurang gula aren nih mas. Males jadi ya mas.
diskualifikasi. Sebenarnya itu bentuk ketidakprofesionalisme saya ya, tapi ternyata itu sering terjadi gitu. Kenapa? Namanya itu kan area kerja ya gitu. Jadi apalagi satu kopi itu stain yang paling bandel itu dia. Jadi noda yang paling bandel, susah untuk dibersihkan. Yang menarik tadi bahwa ini tabletop tidak berpori sehingga satu mudah dibersihkan, kuman tidak stay di sana. Ini menjadi area kerja yang saya pikir untuk dunia F&B yang paling ideal. Ya mohon maaf atas kesalahan tadi, tapi ternyata recovery-nya gampang banget dan mudah untuk dibersihkan. First impresi saya dari penggunaan, saya ngerasa nggak ada kendala. Penggunaan touchscreen-nya begitu sensitif, mudah, gampang. Yang mau diatur itu juga nggak berbelit-belit gitu ya, jadi langsung masuk ke fitur ini, bisa diatur, kemudian bisa langsung di save dan segala macam. Itu menurut saya cukup perfect. Kemudian kalau misalnya dari segi desain, ini sekarang kita menggunakan meja kurang lebih nih standar bar. Hitungannya kemungkinan biasanya standar bar itu 80-90 ya kayak gitu. Nah jadi dengan tinggi badan saya 165, kalau misalnya dengan akhirnya si tinggi mesin ini dengan dimensi seperti ini, menurut saya kurang efektif ketika saya punya kewajiban untuk menjangkau customer yang berada di belakang si mesin karena terlalu tinggi. Contohnya sekarang saya juga punya barista yang tinggi badannya kurang lebih 155. Jadi kalau misalnya berada di belakang mesin ini dengan kondisi tinggi meja yang standar, ada kemungkinan dia terkesan ngumpet nih di belakang mesin gitu ya. Jadi dari fisik itu ya. Nah berikutnya kalau misalnya dari terlihat ada yang belum begitu halus pengerjaannya, dan ketika saya masukin portafilter agak kasar. Ini juga nih ya juga agak seret lah. Tapi berbanding dengan harga, saya pikir no problemo lah. Hal yang akhirnya bisa saya pahami. Nah, sementara itu fitur dan penggunaannya saya pikir worth it banget dengan harga yang ditawarkan dari Verratti Vero. Dengan fitur yang ada, saya pikir ini cukup memuaskan. Sudah multi boiler, PID, kemudian 550 mili di boiler penyeduhan. Itu pasti dengan kapasitas segitu saya bisa ngejamin penyeduhan saya cukup konsisten. Dan apalagi mesin ini menjamin bisa menghasilkan 2000 cup per hari 24 jam jika digunakan. Jadi ya itu pasti butuh durability dari si mesin, dan salah satunya ini diakomodir dengan si boiler penyeduhan. Dan ini udah independen, bisa diatur beda kiri dan kanan. Nyetimnya juga tadi enak, mudah, gampang dengan dua fitur yang bisa di manual ataupun saya pencet on, saya bisa lepas dan baru saya tarik tuasnya ke belakang untuk matiin, dan itu mempermudah sekali. Bentuk, balik lagi ke bentuk, ini mengingatkan saya ke brand yang lain, mulai dari bentuk sayapnya, aksen yang ada di sini, kakinya, levernya di sini. Itu saya yakin teman-teman juga pasti tahu mengingatkan kita pada mesin apa. Terus berikutnya lagi-lagi ya, nih handle-nya ini saya menggabungkan antara futuristik dengan natural. Menurut saya itu sentuhan yang menarik. Terus kalau misalkan dengan feature seperti ini di brand lain, kira-kira ekuivalennya di harga berapa? Mungkin 2 kali lipat dari yang Verratti Vero tawarin. Jadi bisa 160 sampai 200 dengan fitur yang itu ya, multi boiler, PID, sudah touchscreen gitu, kurang lebih 120 sampai 200 juta. Jadi ya jauh di atas harga yang Verratti Vero tawarin. Nah, ini kan first impresi ya gitu. Nah, jadi ada beberapa hal tentunya yang belum saya coba, trial, uji, itu masih banyak juga sebenarnya. Nah, salah satunya bagian durability. Kira-kira tadi saya baca bahwa klaimnya adalah mampu untuk memproduksi 2000 cangkir dalam waktu 1 hari 24 jam. Tentunya ya saya belum mencoba itu gitu, dan secara durability ya ini hal yang belum bisa saya buktikan, belum bisa saya uji gitu berkaitan dengan waktu gitu. Nah, yang kedua, after sales. Kalau misalnya
Value of money itu kan bukan cuma ketika saya beli gitu ya, tapi kira-kira umurnya bisa panjang apa enggak, kemudian ketika ada kerusakan kita ngedapetin kemudahan nggak untuk diperbaiki, untuk diservis dan segala macam. Saya pikir itu juga jadi catatan tuh untuk mesin ini kayak gitu. Kenapa saya belum punya jawaban untuk itu. Oke, terakhir, kalau Mas mau mesti ngasih rekomendasi nih, usaha kopi seperti apa yang butuh mesin semacam ini? Bukan usaha kalau saya, tapi Coffee shop? tipikal business owner yang masih mau coba-coba. Maksudnya? Jadi oke, aku mau buka coffee shop karena sekarang trennya lagi, exposure-nya lagi gede, tapi karena belum berpengalaman, tidak tahu seluk-beluknya, jadi masih hati-hati gitu ya, takut khawatir investasi yang dia gunakan sia-sia gitu ya. Jadi harusnya start from low dulu kan gitu ya. Jadi saya pikir mau nggak mau budget yang dia punya harusnya dimanfaatkan untuk value yang semaksimalnya. Jadi saya pikir harusnya pemilihan alat dan bahan yang murah, tepat sasaran, yang berkualitas, mudah digunakan. Semakin murah itu alat tapi ternyata cukup bermanfaat gitu ya, nggak ngeganggu tadi gitu ya. Ya bayangin aja kalau misalnya ternyata saya punya tempat yang cukup luas, kemudian punya area produksi yang cukup luas, idealnya memang menggunakan double group. Tapi kalau misalnya ternyata saya harus mengeluarkan dana lebih dari 100 juta hanya untuk itu mesin, kalkulasi saya kan harus lebih rigid lagi kan kayak gitu. Dan saya pikir dengan tersedianya mesin yang bisa dibeli dengan budget yang lebih terbatas tapi dengan hasil yang maksimal, saya pikir itu pilihan yang smart choice kayak gitu menurut saya. Cepat balik modal ya. Cepat balik modal. Bisnis gitu. Ujung-ujungnya kan. Ya. Ini nggak sekedar tentang kualitas, ini nggak sekedar tentang idealisme, tapi kadang ini tentang bisnis gitu. Ini tentang uang. Kapan harus balik modal? Ya itu ya, investasi atau liability kita tadi kan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya bagi orang-orang yang baru pertama kali mau mencoba di industri, takut untuk mengeluarkan budget ataupun uang di bisnis ini di angka yang begitu bombastis gitu ya. Jadi saya pikir sekarang udah ada pilihannya ketika Anda mau memulai dari bawah. Fiturnya cukup lengkap? Sangat lengkap. Kayak gitu. Enggak yang paling lengkap, enggak bener-bener fitur yang paling mutakhir gitu. Jadi masih ada fitur lain yang penting yang belum ada di mesin ini. Contohnya zaman sekarang ada mesin yang menggunakan scale, jadi kita tidak perlu invest di gadget yang lain gitu ya. Berikutnya lagi pressure profiling gitu ya, bagi sebagian barista itu nggak ngebantu, justru memang gitu, tapi ngebebanin gitu. Kenapa? Ketika knowledge-nya nggak nyampe, kan tidak bermanfaat jadinya, ya, kan kayak gitu kan. Jadi akhirnya secara value nothing juga gitu kan, tidak bermanfaat juga gitu. Jadi saya pikir ya ini bisa jadi smart choice menurut saya kayak gitu. Siap. Thank you Mas.